Lumen nomor 11743, 29 September 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pengikut Kristus. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 9 ayat 41. Yesus bersabda, "Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus menjawab pertanyaan itu dengan bersabda, "Jangan kamu cegah dia, karena tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka." Saudara-saudara terkasih, manusia adalah makhluk ragawi. Hubungan antara manusia pada umumnya ditentukan berdasarkan ciri-ciri fisik, seperti baju seragam, bahasa yang sama, makanan yang sama. Ciri-ciri fisik ini akan berubah seiring waktu. Pakaian seragam yang berlaku pada waktu tertentu akan tidak dipakai pada waktu lainnya. Makanan yang diminati di suatu daerah
tidak terkenal di tempat lain. Menjadi pengikut Yesus tidak ditandakan dengan ciri-ciri fisik, tetapi terletak pada tindakan yang dilakukannya. Dengan tindakan itu, orang lain akan mengetahui identitas kita. Kita pun harus terus berupaya menjiwai dan melaksanakan tindakan-tindakan tersebut. Tindakan yang paling sederhana, seperti memberi orang lain air minum, sudah menunjukkan orang itu murid Yesus. Tentu saja, seseorang yang memahami ajaran Yesus tidak akan mengumpat Yesus. Sayangnya, tidak semua orang yang mengaku murid Yesus mau melakukan tindakan-tindakan yang menjadi ciri murid Yesus. Memang tidak mudah menjadi murid Yesus. Saudara-saudara terkasih, bagaimanakah ciri-ciri orang yang bukan pengikut Yesus? Berdasarkan perikop di atas, orang yang tidak memberi orang lain air minum, yang menyesatkan anak kecil, yang tubuhnya menyesatkan hidupnya, adalah bukan pengikut Yesus. Ciri-ciri di atas masih ditambahkan. Tetapi prinsipnya adalah orang yang tidak berbuat kebaikan bagi dirinya dan orang lain adalah bukan pengikut Yesus. Tuntutan atas mereka yang tidak menjalankan ajaran Yesus sungguh keras. Tertulis di perikop di atas antara lain, sebuah batu kilangan diikatkan di lehernya dan ia dibuang ke laut. Memenggal tangannya, memenggal kakinya. Yesus bersungguh-sungguh dalam menyampaikan ajarannya. Kita pun dituntut bersungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Tidak bisa sementara, tidak boleh main-main. Jangan hanya coba-coba, bukan tergantung situasi dan kondisi. Menjadi pengikut Yesus harus fundamentalis dan radikal, seumur hidup dan menjaminkan hidupnya. Mengapa Yesus menuntut sedemikian berat? Karena Yesus sendiri sudah menjalankan hal ini. Yesus memberikan hidupnya bagi keselamatan manusia dengan menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Saudara-saudara terkasih, banyak orang kudus sudah menunjukkan keseriusannya dalam menjadi pengikut Yesus. Mereka bahkan menyerahkan hidupnya demi mempertahankan imannya. Santo Maximilianus Maria Kolbe menyerahkan dirinya dihukum di kamar gas untuk menggantikan seorang Yahudi. Santo Aloysius Gonzaga merawat warga Roma yang terpapar wabah pes, hingga dirinya juga terjangkit dan meninggal. Santa Teresa Kalkuta meninggalkan biaranya yang tenang untuk merawat gelandangan yang hampir mati di pinggir jalan. Santo Yohanes Paulus II mendatangi penjara di mana penembak dirinya ditahan. Santo Franciscus Saverius menghabiskan seluruh waktu hidupnya untuk menyebarkan ajaran Yesus ke negeri-negeri yang jauh. Teladan dari orang kudus masih banyak sekali, tetapi yang lebih mendasar adalah apakah hidup kita sudah mencerminkan seorang pengikut Kristus. Kita tidak dituntut untuk menjadi seorang martir, misionaris, atau seorang pekerja sosial. Hidup kita sehari-hari di tempat kerja atau di masyarakat sekitar adalah jalan untuk mewujudkan sifat seorang pengikut Kristus dengan bekerja tekun, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, dengan menciptakan kerukunan di antara masyarakat.
Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah hidup kita sudah menunjukkan sebagai pengikut Yesus? Apakah orang lain sudah mengenali kita sebagai pengikut Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sering mengaku sebagai pengikut Yesus, tetapi kehidupan sehari-hari kami sering tidak menunjukkan sebagai murid Kristus. Kami tidak memperhatikan orang lain. Tangan dan kaki kami melakukan kejahatan. Mulut kami membuat anak-anak menangis. Ajarlah kami untuk bertobat dan sungguh hidup sesuai ajaran Yesus. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.